Karena investor semi retailnya terus distribusi, maka potensi harga sahamnya jatuh lebih dalam itu sangat mungkin terjadi seperti itu. Karena ini distribusinya ke retail. Sedangkan distribusinya kalau misalkan investor besarnya jualan, terus yang nampung barangnya adalah semi retail. Nah, itu pun juga berpotensi harga sahamnya turun seperti itu. Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Agus Harnoto Family, kode sahamnya INKP, nama perusahaannya yaitu PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita cek datanya di aplikasi iPod. Nah, di sini pertama kita ganti dulu kode sahamnya INKP, kemudian kita enter. Nah, kalau kita lihat harga sahamnya di sini sudah pernah naik ke harga 10.000, setelah itu harga sahamnya turun lagi seperti itu. Nah, sekarang kita tidak akan lihat support dan resisten, kita tidak akan lihat laporan keuangan karena itu tidak begitu penting. Sekarang yang paling terpenting adalah siapa yang transaksi di balik kode broker ini, di balik batang-batang candlestick ini. Seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat siapa yang transaksi di balik kode broker yang kita lihat datanya di data broker summary. Nah, apa aksi mereka? Apakah mereka jualan atau mereka membeli? Seperti itu. Nah, kalau mereka jualan, siapa yang jualan, dan kalau mereka beli, siapa yang beli, seperti itu. Itu hal yang pengen kita lihat, pengen kita ketahui, seperti itu. Oke, langsung saja kita buka data broker summary-nya. Kita klik kolom browsing. Nah, selanjutnya di sini kita ganti kode sahamnya, INKP. Kemudian kita ganti bulannya, bulan 3, tanggal 16. Karena ini hari Minggu ya, berarti kita ambil hari Jumat terakhir, berarti itu tanggal 14 ya, tanggal 14 sampai dengan bulan 4 tanggal 14 juga 2023. Oke, kita show. Nah, data ini adalah data transaksi atau data broker summary, harus diubah dulu ke data perpindahan. Nah, berdasarkan data broker summary, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, nah nanti data ini akan diubah oleh Detektor menjadi data perpindahan. Nah, dari hasil kesimpulan data ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya selama sebulan terakhir ini investor besarnya itu tidak melakukan transaksi. Terus siapa yang transaksi? Yang transaksi di sini adalah investor semi retailnya. Investor semi retailnya di sini melakukan aksi distribusi. Ya, distribusinya cukup besar ya. Big distribusi dan retail-retail yang membeli saham perusahaan ini. Jadi investor semi retailnya distribusi, retailnya malahan beli seperti itu. Oke, investor besarnya siapa di sini? Nanti kita akan lihat ya. Oke, kita tutup dulu data transaksinya. Nah, sekarang kita cek data peta kepemilikannya untuk memastikan siapa yang transaksi di sini. Seperti itu. Nah, di sini kita sudah masuk ke data peta kepemilikannya ya. Nah, perusahaan PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk ini ya telah melepas sahamnya dalam bentuk scriptless, telah mencetak dalam bentuk scriptless sebesar 47%. Jadi yang beredar di publik itu sebesar 47% dari total 100% saham yang dimiliki oleh perusahaan ini, seperti itu. Nah, 47%-nya dalam bentuk digital atau scriptless, sisanya itu dalam bentuk warkat atau dalam bentuk sertifikat fisik, seperti itu. Nah,
Dari 47 yang beredar di publik, kepemilikan investor besarnya di sini kita lihat yaitu PT Purinusa Eka Persada ini sebesar 26%. Jadi investor besarnya seperti Pak Guru katakan tadi, di bulan Maret mereka tetap 26, di bulan April pun tetap 26%. Jadi mereka tidak melakukan transaksi selama sebulan terakhir. Nah, yang transaksi siapa? Seperti Pak Guru katakan tadi, yang transaksi itu adalah investor semi retailnya atau hidden big player. Nah, mereka transaksi dari kepemilikan mereka 61,1%. Mereka mengurangi porsi atau menjual atau distribusi ke investor retail ya, sehingga kepemilikan mereka berkurang menjadi 59,8%. Nah, retail yang nampung. Berapa banyak retail nampung? Nah, di sini kita lihat ya. Jadi retail itu menampung 0,3%, sehingga yang di bulan Maret kepemilikan retail sebesar 12,9% berubah menjadi 14,2% ya. Jadi bukan 0,3 tetapi 1,3 ya. 1,3 seperti itu, 1,3%. Jadi itu lumayan besar juga ya, big playernya semi retailnya menjualan atau distribusi seperti itu. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Karena investor semi retailnya terus distribusi, maka potensi harga sahamnya jatuh lebih dalam itu sangat mungkin terjadi seperti itu. Karena ini distribusinya ke retail. Sedangkan distribusinya kalau misalkan investor besarnya jualan, terus yang nampung barangnya adalah semi retail. Nah, itu pun juga berpotensi harga sahamnya turun seperti itu. Karena ingat, investor besar menguasai supply. Tapi di sini yang paling besar menguasai supply adalah semi retailnya. Jadi mereka yang pegang kendali. Nah, semi retail ini siapa? Kebanyakan ada beberapa institusi asing, ada institusi lokal yang memiliki porsi di bawah 5%. Jadi seperti itu. Kalau mereka jualan ya, apalagi ini jualan ke retail, otomatis harga sahamnya akan turun lebih dalam lagi. Kecuali aksi di perdagangan esok hari itu semi retailnya malahan merubah aksi dari distribusi menjadi akumulasi. Kalau itu terjadi maka harga sahamnya naik lebih tinggi, itu berpotensi terjadi seperti itu.